Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ahmadi dengan nomor NIM 2114070108 pada kelas PGMI BP21 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi berikut ini. Mari kita masuk pada contoh soal yang pertama. Berapakah luas permukaan sebuah balok berikut jika panjangnya ialah 10 cm dan lebarnya 8 cm serta tingginya 9 cm. Rumus luas permukaan balok. L sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar tambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi tutup kurung. Baiklah, mari kita bahas dengan cara menentukan luas masing-masing sisi permukaannya. Balok tersebut memiliki sisi bagian bawah yang mana berukuran 10 dikali 8 cm, maka kita peroleh 80 cm kuadrat. Kemudian sisi bagian atasnya terdiri dari panjang 10 cm dikali 8 cm dan diperoleh hasil 80 cm kuadrat. Kemudian sisi bagian depannya berukuran 10 cm dikali 9 cm, diperoleh 90 cm kuadrat. Kemudian sisi bagian belakangnya memiliki panjang 10 cm dikali lebar 9 cm, maka diperoleh 90 cm kuadrat. Untuk sisi bagian kanan balok berukuran 9 cm dikali 8 cm, maka kita peroleh 72 cm kuadrat. Dan sisi bagian kirinya berukuran 9 cm dikali 8 cm dan diperoleh 72 cm kuadrat. Setelah kita menemukan hasil perkalian dari semua sisi-sisi balok, maka kita dapat mencari luas permukaan balok dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian yang telah kita lakukan tadi. Jadi, luas permukaan balok sama dengan 80 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 72 ditambah 72 sama dengan 484 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua, hitunglah volume prisma segitiga di atas. Diketahui alas segitiga sama dengan 3 cm. Tinggi segitiga sama dengan 4 cm dan tinggi prisma sama dengan 6 cm. Yang ditanya, V sama dengan titik. Jawab. Volume prisma dapat kita cari dengan cara mengalihkan luas alas dikali tinggi. Untuk luas alasnya ialah luas segitiga dan nanti akan kita kalikan dengan tinggi prisma, sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma, sama dengan 1/2 dikali 3 cm dikali 4 cm dikali 6 cm. Maka dapatlah hasil akhirnya sama dengan 36 cm pangkat 3. Contoh soal yang ketiga. Diketahui diameter alas sebuah kerucut 14 cm dan tingginya 21 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui diameter alas sebuah kerucut sama dengan 14 cm, maka kita peroleh jari-jarinya sama dengan 7 cm. Untuk mencari luas alas kerucut, dapat kita gunakan rumus Pi dikali R kuadrat, yang mana Pi-nya
sama dengan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm. Maka kita peroleh 154 cm pangkat 2. Kemudian tinggi kerucut sama dengan 21 cm. Yang ditanya adalah V atau volume kerucut. Jawab. V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 154 cm pangkat 2 dikali 21 cm, sama dengan 1078 cm pangkat 3. Jadi volume kerucut tersebut adalah 1078 cm pangkat 3. Contoh soal yang keempat. Sebuah limas segitiga memiliki alas berbentuk segitiga dengan sisi alas 8 cm dan tinggi alas 15 cm. Jika tinggi limas adalah 20 cm, maka volume limas tersebut adalah titik-titik cm pangkat 3. Diketahui, luas alas sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, sama dengan setengah dikali 8 cm dikali 15 cm, sama dengan 60 cm pangkat 2. Kemudian tinggi limas sama dengan 20 cm. Ditanya, V sama dengan titik-titik-titik. Jawab. V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 60 cm pangkat 2 dikali 20 cm, sama dengan 400 cm pangkat 3. Jadi volume limas tersebut adalah 400 cm pangkat 3. Contoh soal yang kelima. Perhatikan kedua bangun persegi panjang di atas. Berdasarkan kedua bangun tersebut, berapakah panjang sisi LM? Karena persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN, maka panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut merupakan perbandingan yang senilai. Sehingga untuk mencari panjang sisi LM dapat kita lakukan seperti langkah berikut ini. AB per KL sama dengan BC per LM. 39/24 sama dengan 13 per LM. Maka kita kali silangkan. LM sama dengan 24 dikali 13 per 39 sama dengan 8. Jadi, panjang sisi LM adalah 8 cm. Contoh soal yang keenam. Diketahui, besar sudut A1 sama dengan 120 derajat dan besar sudut A4 sama dengan 60 derajat. Ditanya, berapakah besar sudut B1, B2, dan B3? Jawab. Sudut A1 dan sudut B1 merupakan sudut sehadap, maka ia sama besar, yakni 120 derajat. Kemudian sudut A4 dan sudut B2 merupakan sudut luar berseberangan, dan ia juga sama besar, yakni 60 derajat. Dan sudut A1 dengan sudut B3 juga merupakan sudut luar berseberangan, yang besarnya juga sama, yakni 120 derajat. Contoh soal yang ketujuh. Andi mempunyai pita sepanjang 50 cm. Kemudian, Andi memperoleh pita lagi dari ibu guru sepanjang 2,5 meter. Kemudian Andi meminta lagi kepada temannya sepanjang 1,5 desimeter. Berapakah panjang pita yang dimiliki Andi sekarang jika diubah ke dalam satuan meter?
Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengubah seluruh ukuran tadi ke dalam bentuk meter. 50 cm. Jika kita ubah ke dalam bentuk meter, maka ia dibagi 100 menjadi 0,5 meter. Kemudian untuk 2,5 meter tetap menjadi 2,5 meter. Kemudian 1,5 desimeter jika kita ubah ke dalam bentuk meter berarti dibagi 10 menjadi 0,15 meter. Kita jumlahkan 0,5 ditambah 2,5 ditambah 0,15 sama dengan 3,15 meter. Jadi panjang pita Andi sekarang adalah 3,15 meter. Contoh soal yang ke-8. Seorang pelari maraton mulai berangkat maraton dari rumahnya pada pukul 8 tepat. Kemudian ia sampai pada titik akhir tujuannya pada pukul 10:15 menit. Tentukan berapakah waktu yang ia tempuh selama perjalanan. Penyelesaian. Waktu tempuh sama dengan waktu sampai dikurang waktu keberangkatan. Sama dengan 10:15 menit dikurang 8 tepat. Sama dengan 2 jam 15 menit. Contoh soal yang ke-9. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Diketahui T sama dengan 2 jam, S sama dengan 90 km. Ditanya kecepatan. V sama dengan titik-titik kilometer per jam. V sama dengan S per T. Jawab, V sama dengan 90 km per T 2 jam. Sama dengan 45 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Contoh soal yang ke-10. Sebuah mobil berjalan dari kota A ke kota B dengan waktu tempuh 2 jam dan kecepatan mobil 60 km per jam. Berapakah jarak antara kota A dan kota B? Diketahui V sama dengan 60 km per jam dan T sama dengan 2 jam. Ditanya, berapakah jarak antara kota A dan kota B, yaitu S? Jawab, S sama dengan V dikali T. Sama dengan 60 km per jam dikali 2 jam. Sama dengan 120 km. Jadi, jarak dari kota A ke kota B adalah 120 km. Contoh soal yang ke-11. Penjualan roti ibu seminggu ini adalah: di hari Senin banyaknya roti yang terjual adalah 100 buah, hari Selasa 150, hari Rabu 100, hari Kamis adalah 80, hari Jumat adalah 120, hari Sabtu adalah 150, dan di hari Minggu adalah 200. Sajikanlah data di atas dengan menggunakan tabel baris dan kolom. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil penjualan roti ibu seminggu ini. Contoh soal yang ke-12. Berikut ini adalah data penjualan sepatu pada bulan Februari 2020.
Tentukanlah selisih penjualan sepatu pada minggu ke-1 dan minggu ke-4. Untuk penyelesaiannya, jumlah sepatu terjual pada minggu ke-1 sama dengan 35. Kemudian jumlah sepatu terjual pada minggu ke-4 sama dengan 20. Sehingga selisihnya adalah 35 dikurang 20, yaitu 15 buah. Contoh soal yang ke-13. Data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ disajikan dalam tabel berikut dalam satuan kilogram. Berdasarkan data di atas, tentukanlah rata-rata berat badan kelas 12 TKJ tersebut. Untuk pembahasannya, pertama-tama terlebih dulu kita menentukan FI XI, kemudian FI dikali XI. Setelah itu, baru kita mendapatkan hasil frekuensi atau FI, jumlah keseluruhan sebanyak 100 orang. Kemudian FI dikali XI, kita mendapatkan jumlah 5.500. Setelah itu, baru kita memasukkan rumus, yang mana rumusnya adalah sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 5.500 per 100 sama dengan 55. Jadi, rata-rata berat badan kelas 12 TKJ adalah 55 kg. Contoh soal yang ke-14. Tentukan median data berikut ini: 6, 5, 8, 4, 8, 6, 7, 9, 8, dan 4. Penyelesaiannya, data tersebut diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Data yang terletak di tengah-tengah adalah 6 dan 7. Jadi, mediannya adalah 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi, median dari data tersebut ialah 6,5. Baiklah teman-teman, sekian saja video pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan lain waktu dapat kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.